Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tatang Ahmad Taufik dan rekan-rekan mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Perkenalkan kami dari kelompok 5, ada Pak Ardiansyah dan juga saya sendiri, Ahmad Zelani. Kami akan menyampaikan proposal proyek kelas kami yang berjudul Implementasi Quality Control Circle dan Root Cause Analysis untuk solusi teknologi pemantauan safety driving behavior di area mining quarry. Ini abstrak dari penelitian kami yang berisikan latar belakang, rencana solusi, dan juga harapan yang ingin kami dapatkan dari penelitian ini. Untuk proposal ini sendiri berisikan 4 subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan dan latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, selanjutnya ada metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, yang menjadi latar belakang ini bisa kami sampaikan lokasi tempat penelitian kami. Ini juga kami sampaikan profil dari perusahaan yang mana PT Semen Indonesia tempat kami melakukan penelitian adalah salah satu perusahaan semen di Indonesia yang saat ini mengoperasikan beberapa pabrik. Nah, untuk penelitian sendiri kami melakukan penelitian di salah satu pabrik milik PT Semen Indonesia Group, yaitu di pabrik Tuban, Jawa Timur. Di mana di lokasi tersebut beberapa profil produksi. Yang pertama, kondisinya saat ini di pabrik Tuban beroperasi dengan produksi batu gamping sebagai salah satu raw materialnya, yaitu sebesar 14 juta ton per tahun. Yang kedua, dalam aktivitas kegiatan penambangan sendiri, ini mengoperasikan lebih dari 100 alat setiap harinya, dan area quarry-nya sendiri juga memiliki luas mencapai lebih dari 1.073 hektar, dan mempekerjakan lebih dari 100 pekerja yang bekerja setiap harinya. Nah, ini yang menjadi satu latar belakang dalam penelitian kami, yang mana kondisi area kerja yang cukup challenging. Nah, dari proses pembuatan semen sendiri, aktivitas penambangan ini adalah aktivitas yang berada pada hulu proses pembuatan semen, yaitu pada area raw material extraction, yang nanti berfungsi untuk menyediakan material raw material, yaitu berupa batu gamping salah satunya, untuk kebutuhan proses pembuatan semen. Nah, dari kondisi profil perusahaan tadi yang melatar belakangi penelitian ini sendiri, yang pertama adalah terkait peraturan dari pemerintah, yaitu melalui Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana mengatur untuk seluruh pemegang izin usaha pertambangan, termasuk PT Semen Indonesia, mengelola kegiatan penambang mereka berdasarkan dengan aspek pengolahan kaidah keselamatan pertambangan yang baik, yang ini mewajibkan seluruh pemilik izin usaha pertambangan untuk melaksanakannya. Nah, spesifik terkait pemantauan, salah satunya terkait pemantauan driving behavior, yang mana menjadi salah satu aktivitas utama dalam kegiatan penambangan. Saat ini kondisinya dilakukan secara manual, yaitu melalui inspeksi berkala pada seluruh driver. Terus juga dilakukan dengan pengukuran tingkat kelelahan secara manual dengan mendatangi satu persatu driver menggunakan alat latasi daya. Selain itu juga untuk terkait behavior kecepatan unit biasanya dilakukan inspeksi dengan manual berupa menggunakan alat yang kita pegang di lapangan untuk mengatur untuk menghitung overspeed dari unit. Nah, kondisi ini dirasa belum optimal, salah satunya dari masih lumayan sering terjadi beberapa kejadian berbahaya, khususnya terkait lalu lintas. Nah, yang menjadi rumusan masalah di sini yaitu bagaimana nanti kami akan mengidentifikasi bisnis model proses di tambang quarry, khususnya dalam melakukan pemantauan safety behavior. Yang kedua, solusi atas permasalahan terkait ketidaktersediaan sistem pemantauan safety driving behavior secara real time. Nah, yang juga menjadi tujuan penelitian ini sendiri nanti adalah yang pertama, kami akan mengkaji model bisnis perusahaan menggunakan bisnis model kanvas, dan juga akan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan alternatif solusi menggunakan metode quality control circle dan juga root cause analysis. Dan yang terakhir akan merumuskan rekomendasi teknologi pemantauan safety driving behavior yang nanti bisa diterapkan oleh perusahaan.
Yang menjadi batasan masalah, yaitu solusinya nanti kami memang mengarahkan kepada solusi teknologi untuk pemantauan safety driving behavior dan, pembahasan ini juga kami batasi, berada pada salah satu IUP perusahaan yaitu di area Kuari Batu Gamping saja. Manfaat penelitian ini secara teoritis tentunya, kami berharap nanti penelitian ini juga bisa digunakan untuk penelitian terkait, khususnya terkait implementasi teknologi monitoring safety driving behavior yang baik dan juga tepat. Secara praktis harapan kami, hasil dari penelitian ini bisa digunakan perusahaan untuk rekomendasi teknologi pengelolaan safety driving behavior yang baik di perusahaan. Sistematika penulisan ada 3 bab pada proposal ini. Yang pertama pendahuluan, nah berisikan latar belakang sampai pada tujuan penelitian. Yang kedua tinjauan pustaka yang nanti akan berisikan mengenai landasan teori dan kajian-kajian yang terdahulu, serta metodologi penelitian, yaitu metode yang dipakai dan urutan dalam melaksanakan penelitian. Bab 2, tinjauan pusaka. Yang pertama, apa itu quarry? Jadi quarry itu adalah sistem tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan bahan galian industri, mineral industri, ataupun material penambangan industri lainnya seperti gamping, marmer, granit, andesit, dan mineral lainnya. Nah, berdasarkan tipe jalan masuknya dikenal dengan jalan masuk spiral, jalan masuk secara langsung, dan juga jalan masuk secara zigzag. Nah, berdasarkan letak endapan untuk quarry sendiri, ini ada 2 tipe, side hill tipe dan juga pit tipe. Kalau side hill tipe ini tipe posisi endapannya biasanya dalam bentuk bukit atau gunung yang dilakukan penambangan. Kalau posisi pit tipe ini dia berupa bukaan tambang, biasanya penambangannya ke arah ke bawah seperti itu. Nah, endapan bahan galian ini merupakan suatu mineral resources yang mana memiliki sifat khusus dibandingkan sumber daya lain, yaitu wasting asset atau new renewable resources atau tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya terkait safety driving behavior secara terminologi, driving itu adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan, baik itu berupa truk, mobil, sepeda motor, dan lain-lainnya. Nah, yang penyebab kecelakaan pada khususnya di aktivitas driving ini sesuai dengan penelitian ada 2 hal. Yang pertama itu adalah terkait kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman, yang mana tindakan tidak aman ini berkontribusi lebih kurang sekitar 10% dan tindakan tidak aman ini sendiri yang sangat signifikan yaitu mencapai 85% kontribusinya. Nah, sedangkan apa itu sendiri yang dimaksud dengan safety driving? Yaitu adalah perilaku atau habit seorang pengemudi untuk melakukan aktivitas mengemudi secara aman. Mulai dari ini nanti bisa membantu mereka untuk menghindari masalah di lalu lintas, termasuk di area pertambangan. Nah, tingkah laku dalam mengemudi pada konsep safety driving behavior sendiri ini yang pertama adalah kewaspadaan, yang kedua kesadaran, yang ketiga attitude atau sikap, dan yang terakhir adalah harapan, yang mana menjadi bagian penting dalam safety driving, yaitu antisipasi, di mana pengemudi secara terus-menerus mengamati area sekitar untuk mengetahui adanya potensi bahaya. Konsep, yang ketiga yaitu framework bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini sendiri dikenalkan oleh Osterwalder dan juga Pigner pada 2010, yang mana membagi bisnis model itu berdasarkan 9 kerangka kerja. Yang pertama itu adalah customer segment, yaitu adalah pihak yang menggunakan produk, barang, atau jasa dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah value proposition, yaitu adalah suatu pernyataan yang menjawab mengapa seseorang atau klien atau pelanggan harus berurusan bisnis dengan kita atau dalam konteks ini adalah organisasi. Nah, selanjutnya adalah channel. Channel itu adalah bagaimana organisasi berkomunikasi dengan segmen pelanggan atau menyampaikan value proposition tersebut. Selanjutnya ada customer relationship, bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru ataupun mempertahankan pelanggan yang lama. Terus ada juga revenue stream, yaitu aliran dana masuk, bagaimana organisasi memperoleh uang ataupun keuntungan dari customer segmen. Yang selanjutnya ada key resources, yaitu aset-aset penting yang menentukan keberhasilan dari pengoperasian model bisnis perusahaan. Terus ada key activity,
yaitu kegiatan menentukan suatu model bisnis dan berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Terus ada key partnership, yaitu mitra kerja yang, penting atau sangat penting dalam operasional organisasi. Dan yang terakhir adalah, cost structure, yaitu menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dari, diterapkan bisnis model perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan Pak Ardiansah. Oke, terima kasih untuk tinjauan pustaka Sunda ya, yaitu cara yang akan dilakukan untuk mencari solusi dengan Quality Control Circle, QCC, dan Root Cause Analysis. Ada 8 metode atau 8 langkah yang akan dilakukan pada QCC, yaitu penentuan tema, penetapan target, analisa kondisi yang ada, kemudian analisa sebab akibat, rencana penanggulangan, terus penanggulangan masalahnya, evaluasi hasil, kemudian tahap selanjutnya itu standarisasi dan tindak lanjut. Nah, untuk cause dan effect diagram atau dapat menggunakan fishbone diagram, di mana kita akan melihat dari keenam parameter yaitu material, mesin, manpower, method, environment, dan measurement sehingga nanti ketahuan root cause yang menyebabkan permasalahan ini terjadi. Dari berdasarkan penelitian terdahulu juga menjadi bagian dari tinjauan pustaka, di mana ada beberapa yang similar yang bisa digunakan sebagai bahan referensinya, yaitu Driver Fatigue Detection System, artikel merangkum tentang kemajuan terbaru dalam deteksi kelelahan mengemudi, kemudian ada Framework on Driving Behavior and Pattern Using On Board, itu tentang driver behavior juga, di mana analisis perilaku pengemudi dengan data OBD2 dan machine learning. Yang ketiga yaitu Impact of Quality Control Circle, uh, itu dari Xiaozong MPH, itu artikel membahas tentang penggunaan QCC dalam mengurangi infeksi saluran kemih terkait di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada juga artikel tentang Quality Circle Control dalam meningkatkan keselamatan pekerja, itu dari Lina Gran dan Siva Wikasam. Kemudian ada juga bisnis model Canvas dari Alan Murray, yang membahas tentang bisnis model Canvas dalam membantu pengusaha beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Serta ada juga artikel terakhir yaitu membahas upaya pemerintah Inggris dalam mempromosikan metode konstruksi MMC, studi menganalisis faktor kesuksesan dengan menggunakan BMC. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu mulai dari identifikasi masalah, tujuan penelitian, kemudian mencari studi literatur, perencanaan penelitian, kemudian pengumpulan data, melakukan pengujian model, analisa hasil dan proses pengambilan keputusan sampai pembuatan laporan di akhirnya dari penelitian ini. Kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian, menelaah dan mempelajari mengenai permasalahan yang terjadi pada objek penelitian yang perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan kemudian dilanjutkan dengan menentukan tujuan, yaitu memberikan rekomendasi pada akhirnya atas identifikasi masalah dan perbaikan sistem pembangunan safety driving behavior pengemudi di tambang kuori. Studi literatur yang digunakan yaitu lingkup penelitian yang akan dilakukan bersumber dari jurnal internasional, buku, serta penelitian yang dilakukan sebelumnya. Rancangan penelitian melakukan penentuan bisnis model perusahaan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah, sehingga pemantauan safety driving behavior pengemudi menggunakan konseptual dari penelitian terdahulu dan temuan dan penelitian baru secara empiris. Model konseptual penelitian akan dilakukan dengan beberapa fase yang terdiri dari identifikasi bisnis model canvas atau plan, pelaksanaan do, pengecekan, check, dan pelaksanaan action dan penarikan kesimpulan. Nah, pengumpulan data, mengumpulkan data di laporan-laporan operasional yang ada di tambang, kemudian analisa model penelitian dengan menggunakan BMC dan QCC, kemudian analisis hasil kesimpulan dan rekomendasi, di mana hasil analisis pada penelitian ini akan menghasilkan bisnis model perusahaan saat ini, dan bagaimana solusi atas permasalahan ketidaktersediaan sistem pemantauan safety driving behavior secara real time pada tambang kuori. Penyusunan laporan penelitian, laporan nanti digunakan sebagai alat dokumentasi sesuai dengan langkah yang telah dilakukan oleh peneliti agar dapat digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembaca maupun peneliti yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, daftar pustaka yang ada itu ada kurang lebih 10 yang kami lampirkan di presentasi ini. Mungkin demikian dari saya, Mas Ardi, saya kembalikan. Terima kasih.